Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, ketemu lagi saya Abdul Qadir Jalani. Baik, di sini kita akan belajar mengenai karbohidrat. Karbohidrat merupakan sumber energi utama bagi tubuh. Setiap molekul karbohidrat terdiri dari karbon, hidrogen, dan oksigen. 1 gram karbohidrat menghasilkan sekitar 4,1 kilokalori. Jadi di sini sudah terdapat gambar karbohidrat, itu ada roti-rotian, jagung, kentang, nasi, dan sebagainya. Selanjutnya itu berdasarkan jenisnya karbohidrat dibedakan menjadi 3, yaitu ada gula, serat, dan pati. Nah, jadi untuk gula ini disebut karbohidrat sederhana, sedangkan serat dan pati ini disebut dengan karbohidrat kompleks. Selanjutnya, pati banyak ditemukan dalam umbi-umbian, itu seperti kentang, dan makanan yang terbuat dari biji-bijian serat seperti selulosa ditemukan pada dinding sel tumbuhan makanan seperti roti gandum atau sereal. Kacang-kacangan, sayuran, dan buah-buahan merupakan sumber serat yang baik bagi tubuh. Serat tidak dapat dicerna oleh saluran pencernaan makanan manusia sehingga harus dikeluarkan sebagai fesis, sehingga serat bukanlah merupakan sumber energi bagi tubuh manusia. Selanjutnya, konsumsi karbohidrat yang berlebihan dapat menyebabkan penyakit gula atau diabetes. Nah, jadi di sini diabetes sering disebut sebagai the silent epidemic atau penyakit yang tersembunyi. Penyebab utama dari diabetes sendiri adalah gaya hidup tidak sehat, olahraga yang tidak teratur, dan pengaturan pola makan dapat mengurangi atau menunda diabetes lebih dari 50%. Kadar gula darah normal dalam darah berkisar antara 60 sampai dengan 100 mg atau dl pada saat kondisi tidak makan. Apabila setelah makan, kadar maksimal gula darah dalam tubuh harus kurang dari 140 mg atau dl. Selanjutnya itu ada fungsi karbohidrat. Untuk fungsi yang pertama sebagai sumber energi, karbohidrat memiliki fungsi utama sebagai sumber energi. Selain dari karbohidrat, energi juga bisa dihasilkan dari lemak atau protein. Meskipun demikian, energi yang dihasilkan dari karbohidrat, terutama dalam bentuk glukosa, merupakan sumber energi yang bisa cepat digunakan tubuh, sedangkan energi yang didapatkan dari lemak dan protein harus mengalami konversi terlebih dahulu menjadi glukosa. Kemudian yang kedua ada pemberi rasa manis. Karbohidrat khususnya mono dan disakarida memberikan rasa manis pada makanan. Tingkat kemanisan karbohidrat bervariasi. Untuk membandingkan tingkat kemanisan beragam jenis gula, biasanya digunakan sukrosa yang merupakan gula yang biasa kita konsumsi sehari-hari. Kemudian yang ketiga ada pengatur metabolisme lemak. Energi adalah mutlak diperlukan tubuh setiap saat karena setiap tubuh mengalami pergerakan dan membutuhkan energi. Dalam kondisi kekurangan gula, energi akan didapatkan dari hasil oksidasi lemak yang tidak sempurna sehingga akan terbentuknya bahan-bahan keton. Kemudian menghemat fungsi protein. Nah, jadi di sini energi merupakan kebutuhan yang utama bagi tubuh sehingga harus selalu tersedia di samping digantikan oleh lemak. Dalam kondisi kekurangan karbohidrat, protein akan dirombak untuk menghasilkan energi. Kemudian selanjutnya untuk fungsi karbohidrat, itu sumber energi utama bagi otak dan susunan saraf pusat. Glukosa merupakan satu-satunya sumber energi yang bisa digunakan dalam menjalankan fungsi kerja otak dan susunan pusat. Untuk itu, ketersediaan glukosa mutlak diperlukan untuk menjalankan kerja organ tersebut. Demikian juga sebaliknya, kekurangan glukosa akan menyebabkan kerusakan otak ataupun kelainan saraf yang tidak dapat diperbaiki. Kemudian ada untuk membantu pengeluaran fesis. Karbohidrat tentu yaitu selulosa dalam serat makanan dapat mengatur gerak peristalik usus. Kemudian selanjutnya itu ada manfaat bagi karbohidrat bagi tubuh. Nah, yang pertama itu adalah sebagai sumber energi. Karbohidrat adalah sumber energi bagi tubuh. Ketika kita mengkonsumsi makanan karbohidrat, tubuh akan. Kemudian yang kedua, untuk mengendalikan berat badan. Kita bisa mengkonsumsi makanan dengan serat tinggi seperti beras merah, roti, atau gandum untuk mengendalikan berat badan.
Lalu yang ketiga, menjaga kesehatan saluran pencernaan. Karbohidrat yang bersumber dari buah-buahan, kacang-kacangan, dan sayur-sayuran dikenal baik untuk kesehatan saluran cerna dan mengurangi risiko munculnya berbagai masalah pencernaan seperti sembelit. Kemudian yang keempat, mengurangi risiko munculnya penyakit tertentu. Beberapa jenis karbohidrat dapat dalam bentuk serat makanan dapat mengurangi kadar kolesterol dalam darah sehingga menurunkan risiko terjadinya penyakit kardiovaskular. Jadi kesimpulan untuk karbohidrat ini merupakan sumber energi utama bagi tubuh. Setiap molekul karbohidrat terdiri dari karbon, hidrogen, dan oksigen. 1 gram karbohidrat menghasilkan sekitar 4,1 kilokalori. Karbohidrat dibagi menjadi 3, ada monosakarida, oligosakarida, dan polisakarida. Baik, itulah penyampaian mengenai karbohidrat. Terima kasih.